Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitu menariknya Kang Deddy Mulyadi di mata warga Indonesia sehingga TV One Catatan Demokrasi membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Gaya dari seorang Deddy Mulyadi ini pencitraan atau bagaimana Mas Eko? Sudah nyala? Monggo silakan. Sudah nyala Kang? Sudah subscribe, comment, and like belum nih? KDM channel. Iya, sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan? Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau selesaikan semuanya total, itu bukan pencitraan, namanya gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan, rame kan. Kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak, bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan, kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, seneng, iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak, tahun depan bayar pajak? Belum tentu, karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi, sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Iya kan? Kang Ade komentar dulu boleh? Gitu. Kemudian mari kita bahas poin per poin. Pertama, urusan pembongkaran Hibich Pantasi di Puncak. Mestinya kalau ini bukan bentuk pencitraan, tetapi bentuk gebrakan, semua dibereskan, ditata. Bukankah itu yang sedang dilakukan? Cuma kan ada yang kewenangan gubernur, ada yang kewenangan kementerian, dan lain sebagainya. Bukankah menteri juga sudah turun untuk meninjau Puncak? Beberapa villa juga udah kemudian disegel, mau direbuk, bahkan Eger
Eger Adventure juga kan sama sudah disegel. Itu bukan ranah gubernur semua. Yang disikat oleh gubernur adalah ranah gubernur. Masa ranah kementerian mau diserobot juga oleh gubernur, kan itu tidak baik, kok ya. Begitu. Kalau benar semuanya aja, iya, kalau semua kewenangan gubernur akan disikat semua. Tapi sekali lagi persoalannya bukan kewenangan gubernur semua, itu mesti dicatat baik-baik. Jadi kita sebagai masyarakat jangan tergiring oleh opini yang kelihatan benar dari Eko Kun tadi, padahal sesat. Gitu. Sekali lagi, kalau itu kawasan puncak kewenangan semua gubernur untuk membereskannya, maka saya yakin 1000% itu akan dibereskan. Ya. Jangan dong sama kualitas gubernur seperti Mbak Imbong yang hanya bisa nangis saja. Pertanyaan kita, apakah sama? Apakah gubernur Jawa Barat hanya nangis saja ketika melihat persoalan? Misal melihat gunung dibabat habis, apakah hanya nangis? Kan enggak. Beliau mengeluarkan kebijakannya. Dan itu. Jadi fungsi gubernurnya dilaksanakan, mengeluarkan kebijakan, fungsi dia sebagai manusia yang sadar akan perlindungan harusnya terhadap alam, terhadap hutan, juga kemudian bangkit. Jadi dua kombinasi sekaligus yang kemudian diaktifkan, fungsi gubernur dan fungsi kesadaran dia sebagai manusia, Deddy Mulyadi, yang peka terhadap lingkungan. Termasuk urusan pembersihan sampah di Bekasi itu. Di mana? Yang sampai masuk gorong-gorong Sukabumi itu, kebijakannya juga kan dibuat. Juga beliau punya kesadaran sebagai seorang pribadi, Deddy Mulyadi, ngambil sampahnya, ngasih contoh langsung kepada masyarakat. Jadi dua fungsi sekaligus dilaksanakan. Jadi bukan hanya mengetok kebijakan, tapi memberikan contoh, langsung turun ke lapangan. Bukankah itu lengkap, komplit? Kemudian apalagi? Urusan pajak. Catat baik-baik loh. Kang Deddy ngomong, saya cuma akan mengampuni 1 kali saja. Untuk ke depan tidak akan ada lagi pengampunan pajak. 1 kali lagi. Katakan, Eko mengatakan ya, kehilangan potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan kalau, bayangkan kalau. Kita harus detail melihat bahasa ini. Dia cuma membayangkan kalau. Faktanya, apakah semua potensi itu akan kemudian didapatkan oleh Jawa Barat? Tidak, Pak. Coba cek ketika kemarin di lapangan yang bayar pajak, ada yang sampai nunggak 15 tahun belum dibayar. Ketika kebijakan itu keluar, maka dia datang ke Samsat untuk membayarnya. Ada yang 8 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 15 tahun dibayaran pajak. Bayangkan, bayar pajaknya lebih mahal daripada beli motornya. Otomatis orang gak bakalan bayar pajak. Mending jadikan motor bodong aja. Begitu dong. Jadi Kang Deddy tidak mau membayangkan, tetapi realitas saja. Sekali lagi, jangan sampai terkecoh dengan ucapan Eko. Bayangkan bila 30 triliun itu, bayangkan. Faktanya tidak membayar masyarakat. Kenapa? Karena berat. Udah nunggak 15 tahun, udah nunggak 8 tahun, udah nunggak 7 tahun. Ini strategi G7 justru terobosan luar biasa dari gubernur. Memberikan pengampunan 1 kali. 1 kali, catat ya, untuk tahun-tahun ke depan saya yakin kalau sudah mendapatkan ampunan bakal bayar taat pajak. Apalagi ditambah dengan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya yang bisa mengelola duit yang dihasilkan dari pajak untuk kepentingan pengendara sepeda motor ataupun mobil. Pengendara untuk kita lagi. Kan ini jelas mengatakan 100% duit yang dihasilkan dari pajak harus untuk kepentingan infrastruktur jalan.
supaya kembali lagi. Begitu, Pak. Jadi Anda ini tidak melihat statement Kang Deddy atau pura-pura tidak melihat, sengaja buat gaduh aja. Maka kita perlengkap di sini. Nggak bisa, itu sepotong tuh dia. Dia cuma mengkritik kebijakan yang ada potensi kritiknya. Saya lengkapi. Sebenarnya nggak ada potensi kritiknya. Oke lagi nih. Masa yang tidak bayar pajak mendapatkan insentif, sementara yang taat bayar pajak tidak mendapatkan? Gubernur mengatakan, saya sedang memikirkan apa hadiah untuk orang yang taat bayar pajak. Kalimat itu keluar. Jadi sedang dipikirkan, santai aja. Langkah brilian, langkah cepat, langkah visioner saya kira. Tahu kan pendapatan pajak di Jawa Barat meningkat drastis. Dalam 1 jam kemarin ketika pembukaan, 1 jam nih, sudah mendapatkan 10 miliar dalam 1 jam. Berapa? 10 kali lipat tuh. Jadi bukan harapan lagi, ini asli nyata. 30 triliun itu harapan. Dan yang banyaknya bukan harapan lagi. Mungkin tidak akan mencapai segitu. Bukan mungkin lagi, pasti tidak akan mencapai 30 triliun. Wong harga pajaknya lebih mahal daripada harga motornya. Gimana? Kan banyak ditayangkan di channel Kang Deddy juga. Ha? Vlog di Samsat. Udah berapa tahun gak bayar pajak? 15 tahun, Pak. Harga pajaknya lebih mahal daripada harga motornya. Mending jadikan motor bodong. Sesimpel itu pikiran masyarakat. Ketika ada pembebasan pajak dari gubernur, langsung dibayar. Terima kasih Pak Gubernur. Dia tadinya mau dipakai motor bodong nih. Pada akhirnya menjadi motor berisi, mobil berisi. Karena ada kebijakan ini. Jadi bukan harapan. 30 triliun itu bukan harapan. Mending 1 triliun yang bukan harapan. Tapi dapat langsung daripada 30 triliun yang itu hanya harapan. Simple mikir gubernur itu. Dan rasional, kita terima itu. Ya, Assalamualaikum.